نحمدك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا. توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين. نخص به الإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين. رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين. وذكر العيد الرسل القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين. وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر
وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهنا نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wasyukurulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang lagi-lagi di malam ini kembali memberikan kepada kita semua kesempatan untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, juga untuk mendalami ilmu-ilmu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bisa menjadi bekal bagi kita semua hingga kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berada di bulan Safar. Bulan Safar sama seperti bulan-bulan lainnya, sama seperti bulan Syawal, sama seperti bulan Rabiul Awal, sama seperti bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dalam artian bulan Safar tidak membawa sial. Bulan Safar tidak bersalah. Yang salah itu kita. Bulan Safar katik salah. Tapi yang kadang-kadang bersalah itu kita. Ada sebagian orang yang meyakini hal yang tidak baik terhadap bulan Safar. Kasihanlah bulan Safarnya. Bahkan ini bukan akhir-akhir zaman ini, tapi dari dulu, dari zaman jahiliyah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus menjadi seorang rasul, beliau berusaha untuk menghapus keyakinan jelek tersebut. Sehingga Rasulullah berkata, la safar, tak ada salahnya dengan bulan Safar. Itu secara perkataan. Dan juga beliau ingin membantah keyakinan yang salah itu juga dengan perbuatan, yaitu dengan cara beliau menikahkan putri beliau, Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi beliau menikahkan putrinya di bulan Safar, sekaligus untuk mengajarkan kepada kita Safar itu tidak membawa sial. Setelah pernikahan tersebut dilakukan, apakah ada kesialan yang menimpa rumah tangga mereka berdua? Tidak ada.
Rumah tangganya langgeng, tidak kandas di tengah jalan, tidak bercerai. Apa lantaran menikahnya di bulan Safar tak mendapatkan keturunan? Tidak. Keduanya mendapat putra-putri yang lucu-lucu, soleh-solehah, jumlahnya banyak. Tidak ada masalah. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nikahnya di bulan Safar. Kok ada orang takut nikahkan anaknya di bulan Safar? Kalau matok Safar, lemak maju kan baik. Kalau persiapannya terlalu mepet, dimajukan, ya dimundurkan. Intinya jangan kena Safar. Batik kita nganggur pak sebulan. Ya dak. Ngapo katik kondangan. Kesian uang muka catering. Iya, pancinya digantung. Ngapo libur. Dak ada acara. Ngapo takut? Subhanallah. Yang menentukan kita dapat keuntungan atau mendapat kesialan itu Allah, bukan bulan, bukan. Dan jangan sekali-sekali kita menyalahkan bulan Safar itu, kasihan dia tidak bersalah. Jadi kalau kesialan itu mau tiba, mau datang kepada kita, musibah mau ada, ya tidak nunggu Safar nian. Safar udah selesai sekalipun dia mau datang, tetap datang atas izin Allah dan kemauan darinya. Jadi jangan kita kait-kaitkan takdir hidup kita itu dengan bulan. Safar itu hanya ciptaan Allah, satu di antara bulan-bulan yang ada. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan la Safar, tak ada salahnya dengan bulan Safar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi yang salah itu bukan bulan Safar tapi kita. Sebab apa? Sebab Allah memberlakukan di alam semesta ini sebuah aturan, atau kalau dalam bahasa hadisnya sunnatullah. Kalau dalam bahasa kerennya pak, algoritma semesta. Seperti apa itu? Kalau ada orang melakukan dosa dan dia bertobat kepada Allah, beristighfar, menyesal, minta ampun, maka istighfarnya menjadi penebus bagi dosa yang dia lakukan itu. Karena dosa yang dilakukan harus ditebus. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Mending nebus di dunia. Sampai kadang-kadang pak, kalau ada orang kena tilang, diancamnya oleh polisi. Mana? Dan di sini apa di kantor? Kalau di sini sekian. Kalau di kantor pajak 10 kali lipat. Nah di sini bela. Itu kata itu oknum orang-orang yang nakal. Ketimbang lebih besar, mending sekarang. Lah seperti itulah ketika kita melakukan dosa kita harus ditebus. Kalau tidak kita tebus di dunia, maka tebusnya nanti di akhirat, azab, neraka, kita tak kuat. Subhanallah, kalau kita setelah berdosa, kita bertobat kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan harapan yang penuh kepada Allah, Allah ampuni. Istighfarnya kita menjadi penebus dosanya kita. Ya kalau kita suka istighfar. Kalau kita maunya lakukan dosa saja, istighfar tidak mau, jarang, maka biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberlakukan opsi kedua untuk menebus dosa yang kita lakukan itu. Ini kalau Allah sayang sama kita, biar kita tidak terjerumus ke dalam jurang api neraka nanti di akhirat, Allah ambil opsi kedua. Apa itu? Allah beri cobaan dan musibah dalam kehidupan kita.
Itulah kadang-kadang hal yang kita takut akan terjadi, kejadian beneran. Atau sesuatu yang kita harap-harap, kalau ternyata gagal. Terlilit hutang, ditipu orang, badan lemak-lemak sehat, jatuh sakit. Udah sakit satu belum sembuh, sakit baru datang lagi. Ujian datang bertubi-tubi. Tak semua ujian itu untuk ngangkat derajat kita. Kalau kita belum pantas untuk diangkat derajatnya karena memang masih banyak dosanya, maka ujian itu untuk ngampuni dosa. Jadi begitu. Kalau kita tak istighfar, ya siap-siap. Ujian akan datang, musibah akan datang sebagai bentuk penebus dosa yang pernah kita lakukan itu. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya yang maknanya kurang lebih bahwa terkadang Allah ingin memberikan rizki kepada hambanya, tapi akhirnya dia bermaksiat. Karena maksiatnya, rencana yang sudah Allah mau lakukan jadi batal. Jadi rizkinya tidak jadi Allah sampaikan kepadanya. Hampir cair tapi urung. Kenapa? Dia lakukan maksiat. Ada lagi subhanallah, orang maksiatnya lancar, tapi rizkinya juga masih lancar. Sholat tidak, macam-macam maksiat dilakukan, tapi badannya sehat, rizkinya lancar, keluarganya aman, nyaman, sentosa. Seakan-akan Allah enggan untuk menghukumnya. Kok bisa ya begitu? Enak betul orang itu kata kita enak betul. Tapi sebenarnya tipikal orang yang semacam inilah yang sebenarnya sangat mengerikan nasibnya. Kenapa? Sengaja Allah biarkan dia bermaksiat tanpa ditegur agar terus dia lakukan maksiat. Tambah banyak dosanya, tambah banyak dosanya, tambah banyak dosanya, sampai meninggal panen. Bukan panen kebun, tapi panen dosa. Babak belur di akhirat nanti. Dia akan membuat malaikat azab itu kerepotan untuk memukulinya dan mengazabnya. Iya. Tidak ditebus di dunia, ya di akhirat. Nah, intinya apa? Intinya kadang-kadang kesialan atau musibah dalam hidup ini ternyata sebabnya adalah maksiat yang kita lakukan sendiri. Kadang-kadang itu ulah kita bermaksiat. Akhirnya Allah ingin menebus dosa kita itu biar hilang. Allah beri hal yang tidak enak dalam hidup kita. Kesialan, musibah, bencana, bala. Bukan bulan Safar jadi yang salah, melainkan kita sendiri. Masyarul hadirin wal hadirat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehendaknya kita memilih untuk menjadi orang dengan tipikal pertama. Kalau sudah lakukan maksiat, kalau sudah berbuat dosa, maka cepat-cepat taubat. Jangan nunggu Allah beri teguran, bencana, musibah datang, baru mau tobat. Baru maksiat, langsung tobat. Kalau bisa jangan maksiat. Untuk jadi orang yang tak pernah melakukan dosa, tidak bisa. Kita bukan Rasul, bukan Nabi, kita manusia biasa. Pasti ada khilaf, pasti ada kesalahan. Maka setelah itu terjadi, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat istighfar. Bahkan istighfar itu kalau bisa kita jadikan rutinan harian. Rasulullah itu tidak pernah berdosa, tapi beliau ajarkan kepada kita. Beliau istighfar satu hari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Dosa apa beliau lakukan? Tidak ada. Untuk ngajari kita itu yang penuh dengan dosa. Nah, jadi jangan nunggu lakukan dosa juga baru mau istighfar. Tidak. Setiap hari rutinkan istighfar sekian kali.
Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan orang yang beristighfar itu rezekinya lancar. Kenapa? Ya sebab Allah tidak perlu mempersulit hidupnya untuk menebus dosa yang pernah dia lakukan. Sebab istighfar duluan dia. Kurang lebih begitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menjauhi perbuatan buruk, perbuatan dosa. Dan Allah juga selalu mempermudah bagi kita semua untuk selalu bertobat dan meminta ampun kepadanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipantaskan olehnya untuk menjadi penghuni surga di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Sedikit kita melanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di sini beliau akan mengajarkan kepada kita untuk memelihara hati. Ada orang, Pak, melihara kucing. Sebulan ratusan ribu, Pak, makannya. Tidak ngerasa rugi. Ngapo? Hobi. Keuntungannya apa? Muaskan hati. Hanya itu. Iya. Yang namanya kucing itu kita lepaskan di pasar lebih gemuk dia ketimbang dia di rumah kita. Kenapa? Lebih banyak asupan di pasar. Pala iwa, buntut iwa, pala ayam, kaki ayam. Nah, tapi ada orang memelihara kucing, belinya mahal. Dikasih makan 1 bulan bisa ratusan ribu habis duit. Itu bagus. Namanya memelihara makhluk yang dicintai oleh sebagian orang-orang soleh. Begitu. Faidahnya apa kira-kira? Kepuasan hati. Ya terlepas dari masalah, ya kasih makan kan dapat pahala. Ya tidak cuma kucing, banyak yang lain juga. Tapi orang yang itu tadi melihara itu tadi untuk kepuasan pribadi, karena dia hobi. Ratusan ribu per bulan tidak jadi masalah. Nah sekarang kira-kira orang yang memelihara hewan ini dan hewan itu, atau mungkin kita jago barang kita punya selama ini, punya kendaraan motor 1 minggu sekali dimandiin, disabuni. Nah, kalau ada rusak dibetulkan, dirawat betul. Punya pakaian kita sayang, dijaga betul, dirawat. Cucinya harus laundry, setrikanya harus hati-hati. Ngelipatnya pun jangan sembarang, nanti lekukannya patah dan lain sebagainya. Punya barang dijaga. Nah, tapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita jaga. Ini adalah parasnya kita di hadapan Allah. Apa itu? Hati. Hati kita itu, kalbu kita. Nah, itu parasnya kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita habiskan umur kita hanya untuk menjaga barang yang tak akan pernah menyelamatkan kita di akhirat. Sedangkan hati kita sendiri terbengkalai, kotor, uletan, busuk, tidak terawat. Jangan sampai. Maka Al-Imamul Haddad di sini akan menuntun kita apa saja yang perlu kita tuangkan ke dalam hati kita sehingga dia akan membaik. Nanti sedikit-sedikit akan kita baca. Nah, jadi intinya jaga hati itu penting. Itu parasnya kita. Kalau raya kita bangun tidur, mata bengep, nak keluar rumah, cuci dulu muka, pakai sabun raya, pakai skincare, lo gak kena matahari, pakai yang namanya sunscreen. Anak muda zaman ini, biar apa? Biar nanti kalau terpapar sinar matahari tidak gosong kulitnya. Itu begitu tuh, bukan gratis. Buat apa? Jaga wajah, biar tidak jelek. Apalagi masih bujang, Pak, ya. Belum laku soalnya. Nah, itu tampilan kita di hadapan manusia. Kalau tampilan kita di hadapan Allah, hati kita ini, maka harus lebih kita jaga.
Ganteng jeleknya kita di hadapan Allah tergantung baik buruknya kita punya hati. Bahkan dia adalah nahkoda untuk sebuah kapal, kemana arahnya dia akan pergi tergantung nahkodanya. Kalau nak dibawanya ditabrakkannya ke batu karang, hancur. Kalau diselamatkannya bersandar di pantai yang indah, maka kapal tersebut pun akan beristirahat dengan nyaman. Nah, begitulah organ tubuh kita ini semua adalah kendaraan yang mana nahkoda atau supirnya itu hati kita. Kalau hati kita baik, maka ucapan kita akan baik, mata kita akan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, telinga kita sama untuk taat, tangan kaki kita semua akan membaik. Jadilah kita orang yang sepertinya adalah malaikat yang bergentayangan di muka bumi. Kenapa? Matanya terjaga, semuanya terjaga lantaran hatinya bagus. Kalau hatinya tak baik, maka siap-siap hancur-hancuran, Pak. Kalau sopir tak bisa bawa mobil atau sopirnya matanya buta, udah siap-siap, udah nabrak sana nabrak sini, bebalaan sama wong yang kena tabrak, banyak masalah bakal timbul. Maka seperti itulah, kalau hati kita tidak beres, banyak masalah. Banyak masalah, tangannya maksiat, kakinya maksiat, matanya maksiat, kupingnya maksiat. Kalau ngomong tidak enak di hati orang dengernya. Akhirnya Pak, banyak musuhnya di dunia, Allah pun murka kepadanya. Tempatnya di akhirat, nama surga, tidak gampang. Banyak rintangannya, banyak masalah yang perlu diselesaikan. Kenapa? Sopirnya tidak beres, hatinya kotor, tidak dijaga. Wa ba'du, walhamdulillah, fa inna walhamdulillah. Kata Al-Imam Al-Haddad, sesungguhnya kita ini, alhamdulillah, kata beliau, qad radina billahi rabba. Hati kita sudah rela menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya kita. Ini poin pertama ini. Kita harus punya hati yang rela menjadikan Allah sebagai Tuhan. Maksud rela dan restu menjadikan Allah sebagai Tuhan itu apa? Nanti dipaparkan oleh beliau. Intinya ya, kalau benar-benar mengakui Allah sebagai Tuhan, maka jangan pernah maksiat, jangan pernah melakukan hal yang Allah larang. Katanya mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi perintahnya dilanggar, jadi bualan belaka, tak ada bukti. Katanya mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi larangannya malah dilakukan. Apa-apaan? Kalau kita mengakui orang lain sebagai teman kita saja, bukan Tuhan kita, teman kita saja, maka prinsip hidupnya akan selalu kita jaga. Misal teman kita ini paling tidak senang kalau kita ngerokok di dekat dia. Ngapa? Sebab dia tidak kuat dengan asap rokok. Kita akui dia temannya kita, teman saja, sebatas teman ini, bukan Tuhan. Pasti apa? Pengen ngerokok, oh nanti ada kawan aku nih, cari tempat lain dulu. Tidak lemak lah, ini kawan aku. Itu benar tuh, teman yang betul. Lah ini sekarang ada orang ngaku Allah Tuhannya, tapi sholatnya ditinggalkan. Allah Tuhannya, tapi kalamnya Allah ditinggalkan, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca Quran. Mengakui Allah Tuhannya, tapi maksiat dilakukan. Mata Allah lihat untuk lihat Quran, biar bisa baca Quran ibadah, biar bisa lihat mana arah masjid, biar bisa sampai ke masjid ibadah, tapi malah dilihat untuk nonton porno. Iya, bukan tidak ada. Bahkan maaf, situs yang paling laris itu situs porno. Di internet, situs yang paling laris itu situs porno itu. Kita tahu itu. Dahsyat. Artinya, wah, di Indonesia Raya ini yang mayoritasnya muslim, yang mereka semua mengakui Allah adalah Tuhannya mereka. Oh, jangan sampai kita termasuk. Allah kasih matanya gratis, tidak bayar, untuk fasilitas agar bisa ibadah, bukan malah untuk bermaksiat. Jadi Masya Allah, ini baru beberapa hal yang kita sebut, belum yang lain-lain. Banyak lagi.
Intinya segala perintah Allah lakukan, segala larangan Allah tinggalkan, kalau memang benar kita meyakini Allah sebagai Tuhannya kita. Nah, jadi poin penting yang harus kita tancapkan ke dalam hati kita sehingga dia akan membaik, bagus, hati kita bersih, bersinar, bercahaya. Kita harus benar-benar merestui dan rela Allah sebagai Tuhan kita. Ini pertama. Wabil Islami dina, dan juga kita pun harus rela sepenuh hati menjadikan agama Islam ini sebagai agama kita. Wabi Muhammadin nabiyya, dan juga kita pun harus sepenuh hati rela mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya kita. Kalau ngaku Nabi Muhammad adalah nabinya, tentu kehormatan Nabi Muhammad harus kita jaga. Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad harus kita terapkan. Kalau tidak semuanya atau sebagian besar masih tidak kita ketahui, tinggal kita pelajari, terus kita amalkan. Dan segala apa yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad harus kita muliakan. Segala apa yang ada kaitannya kepada Allah juga harus kita muliakan. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad nabiku. Kalau bukan dakwah Nabi Muhammad, maka aku akan jadi arang atau bara api neraka. Iya benar. Kalau Nabi Muhammad tidak berdakwah, tidak mengenalkan Islam kepada kita, walaupun tidak secara langsung, maka kita tak akan kenal Allah, tak akan kenal Islam. Kita akan jauh dari ajaran yang mestinya kita lakoni. Wa rasulah, Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil Qur'ani imama, dan juga kita harus meyakini dan rela Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya kita. Nah, jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, ini tancapkan juga dalam hati kita ini. Al-Quran itu bukan sebatas mantra, bukan. Al-Quran bukan mantra, bukan. Tapi Al-Quran adalah pedoman yang kalau kita baca per huruf 10 pahala. Tapi tak cukup hanya dibaca, harus kita pahami isinya dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara seperti itu kita telah menjadikan Al-Quran di depan kita. Nah, orang yang menjadikan Al-Quran di depannya dengan cara mengamalkannya, maka Al-Quran akan membimbingnya untuk masuk ke dalam surga. Itu hadis Nabi. Adapun orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka seakan-akan dia menjadikan Al-Quran di belakang pundaknya, tidak dihargainya. Dan orang yang menjadikan Al-Quran di belakang pundaknya, maka Al-Quran akan mendorong dirinya untuk masuk ke dalam jurang api neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil Ka'bati qiblatan, dan juga kita ridho, kita restu, kita rela Ka'bah menjadi kiblatnya kita. Wabil mu'minina ikhwana, kita pun ridho dan rela serta restu semua orang-orang yang beriman adalah saudaranya kita. Bahas saudara seiman nih Pak. Cak mano apa kabar boykot kita? Kira-kira apa kabar boykot kita? Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 47 tahun, usia dakwahnya beliau baru 7 tahun. Di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam untuk dibunuh oleh para pembesar Quraisy. Sehingga mereka melobi keluarga besarnya Nabi, Banu Hashim dan Banul Muttalib. Mereka berkata, wahai Banu Hashim, wahai Banul Muttalib, tolong serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Kami sudah tidak kuat lagi dengannya. Segala macam upaya sudah kami lakukan untuk membuat dia berhenti berdakwah, tapi tetap saja dia tak mundur sedikit pun. Tak ada jalan lain kecuali nyawanya harus hilang. Kalian keluarga besarnya kami hormati, tidak kami culik, tidak kami jemput paksa. Sekarang dengan sukarela kami harap kalian semua mau menyerahkan Muhammad kepada kami.
Akhirnya apa? Banu Hashim dan Banu Muttalib bilang, tidak, Muhammad keluarga kami. Padahal di saat itu tidak semua Banu Hashim, tidak semua Banu Muttalib beriman ke Nabi. Tidak semua. Ada yang masuk Islam sudah, masih banyak juga yang belum. Sebab tantangan beriman kepada Nabi di saat itu parah, dahsyat, hebat. Sangat berat. Tapi tetap Banu Hashim dan Banu Muttalib merasa, kok ini keluarga kita ini. Kalian mau bunuh begitu saja, tidak menghormati kami. Tidak bisa terima kami. Jangan. Akhirnya apa? Diancam. Kalau kalian tak mau serahkan Muhammad, maka kami akan sahkan undang-undang. Apa? Undang-undang embargo. Isolasi. Kalian akan diasingkan. Tidak boleh berjualan, tidak boleh berbelanja. Tidak boleh nikah dengan orang di luar suku kalian. Pokoknya kalian dianggap sudah enyah dari muka bumi. Nah, kalau sudah dibegitukan, Pak, mana nak makan? Nak nyari nafkah dari mana? Berjualan, tidak ada yang mau beli. Mau membeli untuk makan, tidak ada yang mau jual. Apa sebab? Tak mau serahkan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka tetap dapat tuh. Kalian mau hukum kami sehingga kami tidak bisa makan, tidak bisa ngapa-ngapain, terserah, yang penting Muhammad aman. Apakah mereka itu sudah beriman kepada Allah? Belum. Sebagian besar tidak. Akhirnya benar. Itu pun diberlakukan. Ditulis hitam di atas putih, kertasnya pun digantungkan di dalam bangunan Ka'bah sebagai bentuk ini undang-undang yang sah di kota kita Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya sudah, mereka semua terasingkan, diembargo. Tidak bisa jualan, tidak bisa belanja, tidak bisa ngapa-ngapain. Sampai 2 tahun. Ada yang bilang sampai 3 tahun. Ada orang-orang dari luar Makkah masuk ke Makkah berdagang. Akhirnya mereka pun menyelinap, mengendap-endap mau belanja. Kalau mereka itu tidak ngerti dengan aturan ini, bisa kita beli sembakonya, kita makan di tempat kita. Tapi ternyata sampai di sana apa? Semua sudah dibisikin oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau kamu masuk ke sini, hargai aturan kami. Apa? Tidak boleh jualan ke Banu Hashim dan Banu Muttalib. Sampai akhirnya mereka keluar, mau belanja tidak bisa. Anak-anaknya nunggu kalau. Tahu-tahu pas pulang, tangan kosong. Tidak bawa apa-apa. Kecewa. Sampai kurus mereka punya badan. Sampai kadang-kadang ada sebagian di antara mereka itu kulitnya kehijau-hijauan lantaran apa? Makannya makan daun. 3 tahun. Rela mereka lakukan itu. Untuk apa? Selamatkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad keluarganya mereka. Lah sekarang pasal ayam goreng beda kuat, nahan. Gratis atau diskon 50%. Tidak disuruh mati karena lapar, enggak. Cuman kecapnya ganti, jangan kecap ini. Sausnya ganti, jangan saus ini. Ayam gorengnya ganti, jangan ayam goreng merek ini. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Berat, Pak. Itu saja keberatan, mana otak? Iya. Diajak berjuang, seringan itu saja keberatan otak mana? Dulur kita itu, wabil mu'minin ikhwana, ini mau dihapus apa ini? Tidak kita anggap mereka saudara kita, saudara seiman. Lah dulu zaman Nabi tidak beriman saja mereka mau hampir mati karena Nabi Muhammad. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jahiliyah itu jahiliyah. Apakah kita lebih parah dari jahiliyah? Parah. Iya. Putra putri kita masuk ke tempat itu kadang-kadang makan, belanja lagi, pesen lagi. Sortir Pak, boleh Pak. Pulang ke rumah lihat kecap apa dipakai di rumah. Saus apa dipakai di rumah. Minuman apa yang ada di rumah kita. Sortir, kita kepala keluarga, mau tidak mau. Apa yang mereka lakukan itu apa kata kita pokoknya. Kita larang, harus nurut mereka. Kita kepala keluarga. Harus dihargai kita. Kalau bukan kita yang menggerakkan, lah parah. Siapa lagi? Mau nyuruh tetangga, dan lucu kan? Jadi begitu harus.
Kami tidak tahu detail. Cari tahu berepot. Alasannya tidak tahu, tidak tahu tidak apa-apa. Dengarnya kita apa nak ngomong, ya Allah. Banyak kecap merek lain. Ya kesel gitu kadang-kadang. Kesel. Itulah. Tidak disuruh ngorbankan nyawa numpahkan darah, tidak. Cuman ganti produk ke produk lain. Masih banyak yang berat. Ala kulli hal, wabil mu'minina ikhwana. Kalau kita memang mengakui orang-orang yang beriman yang ada di Palestina itu saudara kita, kita hargai mereka, jangan sakiti hati mereka. Maka kita harus lakukan itu. MUI sudah mengeluarkan undang-undangnya, atau maaf, fatwanya haram lah, kurang apa lagi. Walaupun MUI menghalalkan, hati nurani kita mana tetap nak beli itu tuh. Tapi ternyata MUI pun mengeluarkan fatwa haram. Allah yafiqna wa iyyakum insyaallah lima yuhibbu wa yarda. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.